Shalom. Banyak kali masalah demi masalah kita hadapi, pencobaan datang silih berganti, musuh-musuh kita menanti di pinggir pintu ingin menerkam kita. Hal tersebut membuat jiwa kita tertekan, hal tersebut membuat kita hidup dalam kesesakan. Sama seperti kita, Daud pun pernah mengalami hal yang serupa. Di Mazmur 70, dia berkata tentang doa minta pertolongan pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Daud berkata, "Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang." Kondisi Daud pada saat itu, dia minta pertolongan dari Tuhan. Karena dia seperti dikejar musuh, dia merasa jiwanya tertekan, dia merasa sengsara dan menderita. Banyak di antara kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita tertekan jiwanya, ketika kita menghadapi kesesakan, kita ingin segera melarikan diri. Ya, seolah-olah ketika kita pergi, masalah kita sudah berakhir dan kita bisa hidup dengan nyaman. Tetapi tentu saja tidak semudah itu. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari kesesakan tersebut? Bahkan di dalam kesesakan kita dapat menemukan harapan. Mazmur 70 menyatakan bahwa dalam kesesakan aku mencari Tuhan. Nah, ini adalah kunci terutama supaya kita bebas dan terlepas dari sebuah kesesakan, yaitu kita mencari Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita menghadapi kesesakan, kita malah ingin segera melarikan diri. Kita malah menjauh daripada Tuhan. Kita malah semakin mengikuti perasaan kita, mengikuti pikiran kita, yang membuat kita semakin hari semakin down. Tidak ada yang dapat kita lakukan kalau kita hanya mengikuti perasaan dan emosi kita saja. Tentu rasa sesak dan tertekan itu tidak enak ya. Dan itu membuat kita seolah-olah kehabisan tenaga, membuat kita seolah-olah tidak bisa apa-apa, membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Tetapi percayalah, manusia itu memiliki sebuah kekuatan ekstra dalam dirinya, yang dimana ketika dia mengalami kesesakan, dia sanggup untuk berteriak minta tolong. Nah, ini yang sering kita lihat ya di TV-TV biasanya ketika orang dalam sebuah pengejaran, dalam sebuah kondisi dia tertekan, dalam kondisi dia benar-benar tidak dapat dilepaskan gitu, dia masih punya kemampuan untuk melarikan diri. Dia punya kemampuan lebih untuk berteriak minta tolong. Dan teriakan minta tolongnya itu sungguh-sungguh berasal dari seluruh jiwanya, seluruh hatinya. Inilah yang harus kita lakukan. Ubah kesesakan kita itu untuk menjadi sebuah kekuatan kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Karena ketika kita teriak minta tolong di waktu kesesakan, itu adalah sebuah teriakan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kita sesak, mencarilah Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Karena kesesakan itu hanya bertahan sebentar. Kesesakan itu punya masa berlakunya, punya expired date-nya. Tetapi ketika jiwa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, disitulah kita menemukan kekuatan, disitulah kita mendapatkan penghiburan, disitulah kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, dalam kesesakan bersukacitalah. Sungguh berkebalikan belakang ya, seolah-olah nggak mungkin. Bagaimana caranya dalam ketika kita menderita kita tetap bersuka cita? Tetapi Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 5
Ya, di doa di bukit, Matius 5 ayat 4 dia berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Mereka tidak dihibur oleh manusia, tetapi dihibur oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita dihibur oleh Roh Kudus. Dia yang bertindak sebagai roh penghiburan kita. Dan penghiburan itu bersifat kekal. Jangan hanya bersukacita di waktu senang. Bersukacitalah di waktu kita mengalami kesesakan. Ketika kita mengambil tindakan untuk mau bersukacita, disitulah akan ada penghiburan, disitulah akan ada harapan. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, di Mazmur 70 pun berkata, di ayat yang kelima, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Ketika kita mencari Tuhan akan ada damai. Ketika kita mencari Tuhan akan ada sukacita. Orang yang mencintai keselamatan daripadamu akan selalu berkata Allah itu besar. Kenali siapa Allahmu supaya kita dapat sukacita yang berasal dari sumbernya. Allah kita besar, tentu dia lebih besar dari setiap masalah, tentu dia lebih besar dari setiap tekanan kehidupan. Dan itu yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi sukacita di dalam kesesakan kita. Yang terakhir, bagaimana tindakan kita ketika kita merasa sesak? Akuilah bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berdaya dan kita membutuhkan Tuhan. Ayat terakhir dari Mazmur 70 berkata, "Aku sengsara dan menderita." Dalam terjemahan lain disebutkan, "I am poor and needy." Kalau kita terjemahkan, poor itu artinya miskin. Tetapi arti lain dari miskin ini adalah sebenarnya rendah hati. Needy artinya lebih miskin daripada poor, lebih miskin daripada si miskin. Apa maksudnya? Bukan tentang harta yang dimaksud di sini, tetapi bagaimana sikap hati kita, yaitu selalu mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan, bahwa kita ini miskin, kita ini tidak berdaya, dan kita ini membutuhkan Tuhan, dan hanya Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Sikap hati yang ini, yang memiliki kerendahan hati itu yang disukai oleh Tuhan. Sama seperti kita sesak nafas ya, kita membutuhkan oksigen. Kita nggak mungkin kan merasa kita bisa mendapatkan oksigen, karena oksigen itu bukan diciptakan oleh kita. Tetapi kita sungguh-sungguh mencari oksigen itu supaya kita dapat bernafas. Sadarilah bahwa keterbatasan manusia itu benar-benar membuat kita ingin mencari Tuhan. Benar-benar kita membutuhkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Ya, sudah ada 3. Percayalah bahwa dalam kesesakan hidup kita selalu ada pertolongan Tuhan yang nyata yang disediakan untuk kita. Karena Allah itu besar. Dia sanggup melakukan segala hal yang tidak kita pikirkan. Tetapi carilah dulu Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan akuilah ketidakberdayaan manusia di hadapan Tuhan. Dan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan kita dari kesesakan dan memberikan harapan dalam ketidakpastian. Tuhan Yesus memberkati.